Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I'm Natasha Balkis, and on this occasion, I would like to presentation about my research on the title "Forms of Women's Power and Resistance in the Film 3096 Day" with Sigmund Freud Psychoanalytic Analysis. Oke, sedikit sinopsis dari film 3096 Days ini. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh gadis berusia sekitar 10 tahun yang mengalami penculikan oleh lelaki dewasa. Nama perempuan di sini namanya Natasha de Campus dan nama pelakunya itu Wolfgang Prokopil. Kisah ini menampilkan bagaimana tubuh dan mental Natasha Campus dipengaruhi dan dikontrol penuh oleh pelaku Wolfgang Prokopil selama 8 tahun atau selama 3096 hari. Dalam kondisi yang penuh tekanan, di sini muncul beberapa perlawanan kecil oleh Natasha Campus agar dapat mempertahankan identitas dirinya. Oleh karena itu, film ini sangat menarik untuk dikaji melalui perspektif psikoanalisis oleh Freud, yang dimana untuk melihat dinamika kekuasaan pelaku terhadap korban serta bagaimana resistensi perlawanan Natasha de Campus sebagai bentuk upaya bertahan hidup. Kajian ini saya perlihatkan bagaimana kekuasaan dan resistensi berjalan beriringan dan bagaimana psikologi perempuan dalam film ini menjadi proses penyelamatan dirinya. Adapun reason why I choose this topic and why I choose this theory. The first, it's based on the true story. What I say, film 3096 ini memang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Natasha Campus dari negara Rusia, yang memberikan gambaran nyata bagaimana dominasi laki-laki dewasa terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dan dominasi oleh laki-laki dewasa. Yang kedua, isu gender dan kekuasaan yang sangat relevan pada film ini. Dari awal film dan akhir film ini sangat kaya tentang kekuasaan, tentang gender. Kasus penculikan ini menampilkan dinamika kekuasaan ekstrim yang dimana ini tuh saya tertarik untuk menganalisis dari perspektif psikoanalitik dan gender, dan bagaimana di sini perempuan bertahan dan melawan untuk mempertahankan identitas dirinya. Yang ketiga, ini cocok dianalisis oleh teori psikoanalisis Freud. Ya, mengapa saya memilih teori ini? Pada pengalaman Natasha de Campus menunjukkan konflik batin, mekanisme, dan pertahanan diri. Dan semua ini sangat relate pada teori psikoanalitik pada ID, ego, dan superego, repression, denial, and sublimation. Dan yang terakhir, mengapa saya memilih untuk menganalisis film 3096 Day ini? Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada trauma dan penyintas. Sementara resistensi perempuan di sini belum sangat dikaji. Jadi ini adalah beberapa alasan mengapa saya memilih teori pada penelitian saya saat ini. Adapun penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk resistensi yang ditampilkan oleh tokoh Natasha Campus ini. Dilihat dari awal masa penculikan Natasha Campus, dia sudah mencoba untuk melakukan beberapa penolakan oleh Wolfgang Prokopil, tetapi pada awal-awal dia selalu gagal, dan selama beberapa tahun itu
dia terpaksa menurut, bukan berarti dia berserah diri, tetapi itu salah satu cara Natasha Campus melindungi dirinya sendiri. Dan di akhir scene, Natasha Campus berhasil melarikan diri, dan di sini terlihat resistensi perempuan yang berhasil. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap resistensi Natasha selama 8 tahun masa penyekapan. Yang ketiga, menginterpretasi perilaku Natasha melalui sudut pandang psikoanalisis Sigmund Freud pada ID, ego, dan superego. Next, theoretical framework. Penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama, saya menggunakan pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud sebagai landasan utama yang memahami dinamika psikologis pada tokoh Natasha Campus pada film 2096 Destiny. Teori psikoanalisis ini berfokus pada struktur kepribadian Natasha Campus yang yaitu ID, ego, dan superego yang bekerja dalam ketegangan antara dorongan konflik, naluriah, kontrol moral, dan pertimbangan realitas. Dalam semasa penyekapan, ID mewakili dorongan bertahan hidup sebagai kebutuhan dasar oleh Natasha Campus. Dan di sini ego berperan menyeimbangkan tindakan yang memungkinkan Natasha tetap hidup serta menemukan celah cara dia kabur dari Wolfgang Prokopiev. Sedangkan superego di sini berperan sebagai dengan nilai moral dan kesadaran diri dan batasan etis yang mempengaruhi keputusan Natasha saat melawan Wolfgang Prokopiev secara diam-diam. Kerangka teori ini membantu saya untuk melihat bagaimana konflik batin serta tekanan psikologis dan respons di bawah alam sadar membentuk resistensi yang dilakukan oleh Natasha Campus. Melalui psikoanalisis, penelitian ini ingin menelaah perilaku Natasha bukan hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kekuasaan perilaku, tetapi ini juga sebuah mekanisme pertahanan diri dan strategi psikologis yang muncul sebagai respon terhadap trauma, kontrol, dan represi yang dialami oleh dirinya. Yang kedua, saya menggunakan supporting theory yaitu gender and power relation with a feminist lens. Jadi dalam kajian ini, kekerasan pada umumnya sering terjadi melalui relasi kuasa yang timpang, seperti kuasa lelaki dewasa yang digunakan untuk mendominasi tubuh serta kontrol mental terhadap kebebasan perempuan. Namun perlawanan resistensi yang dilakukan oleh Natasha Campus ini muncul meski terlihat sangat sedikit ya. Jadi penelitian saya ini menggunakan teori relasi kuasa penuh berbasis kajian gender untuk melihat ketimpangan dominasi antara Wolfgang dan Natasha Campus. Dalam perspektif gender, kekuasaan maskulin digunakan untuk mengendalikan tubuh, ruang, dan serta kebebasan oleh Natasha Campus. Namun keadaan tersebut tidak menghapus kemungkinan bahwa adanya resistensi perempuan. Resistensi di sini dipahami sebagai bentuk perlawanan oleh Natasha Campus yang muncul dalam berbagai pola, mulai dari tindakan fisik dan seperti negosiasi untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang diinginkan oleh Wolfgang Prokopiev terhadap Natasha, dan ketaatan dan seperti menurut apa perkataan Wolfgang Prokopiev, sehingga beberapa strategi Natasha Campus untuk tetap bertahan hidup selama masa penyekapan 8 tahun. Dengan memadukan psikoanalisis dan gender studies ini, penelitian ini mencoba membongkar bagaimana resistensi Natasha Campus ini tidak hanya bersifat psikologis, tetapi ini merupakan upaya bagaimana
Natasha Campus berhasil mengambil dan mengendalikan diri dalam struktur kekuasaan yang menindas. Oke, next literature review. Pertama, psikoanalisis Sigmund Freud dari struktur kepribadian, ID, ego, dan superego. Dan di sini Freud membagikan kepribadian manusia menjadi 3 bagian utama seperti yang saya sudah katakan tadi. Yang pertama itu ID. Bagian paling awal ini merupakan dari diri manusia yang berisi dari dorongan seperti insting rasa takut, marah, dan atau ingin bebas. Pada film 3096 Days ini, ID ini muncul saat Natasha muncul merasa ketakutan saat pertama dia mengalami penculikan dan rasa ingin kabur. Dan yang kedua, pada bagian ego, bagian rasional yang membuat seseorang berpikir dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Di sini ego membuat Natasha pura-pura patuh, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada beberapa scene yang muncul di mana Natasha terpaksa menuruti beberapa permintaan Wolfgang agar itu merupakan bentuk perlindungan diri agar Natasha tidak mengalami kekerasan jika terjadi penolakan yang dialami oleh Natasha dan dari Wolfgang Prokopil. Dan ego juga yang membuatnya tuh menyusun strategi bagaimana dan kapan waktu yang tepat Natasha Campus ini kabur dari Wolfgang Prokopil. Next, superego, sistem moral yang dimana nilai membuat manusia tahu mana benar dan salah. Dalam film ini, superego berperan yang dimana Natasha tetap memiliki nilai dan harga diri meskipun dia dikurung. Dia tetap mempertahankan identitasnya Natasha Campus. Dan yang kedua, ia tetap memegang prinsip hidup dan menolak menjadi milik Wolfgang Prokopil sepenuhnya karena dia sadar dia itu tetaplah Natasha Campus dan bukan milik siapapun, terutama Wolfgang Prokopil. Next, mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Literatur ini yang saya gunakan adalah konsep pertahanan diri, yaitu mekanisme perlindungan psikologis. Ketika seseorang mengalami tekanan atau ketakutan, beberapa mekanisme yang relevan dari tokoh Natasha Campus ini yaitu repression atau penekanan emosi dalam bawah sadar, yakni penolakan terhadap situasi yang terlalu menyakitkan untuk diterima, seperti yaitu denial, yaitu penolakan terhadap situasi yang terlalu menyakitkan untuk diterima, dan rationalization yang membuat alasan mengapa Natasha Campus untuk menenangkan diri. Konsep ini membuat Natasha Campus memahami cara bertahan di bawah kontrol pelaku. Yang ketiga, gender power relation. Literatur ketiga yaitu membahas relasi kuasa berbasis gender. Konsep ini menjelaskan bahwa sistem patriarki laki-laki dewasa sering berada pada posisi dominan dan perempuan menjadi pihak yang termarginalisasi atau tersubordinasikan. Dalam konteks pada film 3096 Days ini, Wolfgang sebagai laki-laki dewasa yang memiliki kekuasaan penuh dan kontrol penuh oleh tubuh dan mentalnya Natasha Campus terhadap Natasha Campus. Namun teori ini juga membantu memperlihatkan bagaimana perempuan tetap memiliki celah resistensi meskipun dalam posisi termarginalisasikan. Yang keempat, studi relevan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan film ini menjadi ruang representasi kekerasan gender. Dalam beberapa karya, perlawanan perempuan tidak selalu muncul dalam bentuk fisik, tapi cara perlawanan perempuan di sini terlihat pada beberapa strategi psikologi dan kesabaran dan penundukan diri sebagai bentuk
perlawanan dan pertahanan diri, seperti yang dialami oleh Natasha Campus di sini. Studi-studi ini mendukung penelitian saya. Bagaimana celah atau penelitian novelty-nya adalah saya menggabungkan psikoanalisis dengan teori gender untuk membaca dan membaca bentuk resistensi dalam film 3096 Days ini. And then methodology. Oke. Jenis penelitian yang saya pilih ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk resistensi melalui analisis tanpa menggunakan data angka statistik. Dengan cara saya menonton film ini secara berulang kali. Sumber data yang tentu saja data primer yang saya gunakan tentunya film 3096 Days ini. Dan data sekunder saya menggunakan beberapa artikel dan teori psikoanalisis pada penelitian terdahulu mengenai gender dan kekuasaan serta penelitian terlebih dahulu. Teknik pengumpulan data yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan observasi film. Menonton film dan mencatat beberapa bagian yang penting menurut saya sebagai kutipan, dan saya sebagai dokumentasi saya men-screenshot beberapa scene yang menunjukkan adegan dan transkrip penting yang menunjukkan teori penting pada jurnal pendukung. Yang keempat, teknik analisis data. Yang pertama dengan Miles and Huberman. Yang pertama, saya melakukan reduksi data, memilih adegan percakapan yang relevan dengan resistensi perempuan, seperti yang saya katakan tadi. Pada teknik pengumpulan data tadi, saya men-screenshot beberapa adegan percakapan yang menurut saya relevan dengan resistensi perempuan. Yang kedua, cara penyajian data, saya mengelompokkan data dengan kategori resistensi psikis, resistensi fisik, dan lain-lain. Yang terakhir, saya melakukan penarikan kesimpulan dan menafsirkan data berdasarkan psikoanalisis Freud dan beberapa gender power relation. Baik, itu sekian presentasi planning penelitian saya untuk kedepannya. Semoga bisa diterima, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.